Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi di hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang bosan ketemu dengan saya, nonton lagi Opini bersama saya Iqbal Fatwa, dan pastinya setiap episodenya Opini kita akan selalu mengundang dengan narasumber-narasumber yang berbeda yang mengangkat tema-tema yang selalu berbeda untuk kita obrolkan, yang pasti dengan cara santai, ringan, dan pasti nanti akan ada hikmah-hikmah yang bisa dirangkum, bisa dicatat untuk kita semua. Nah, untuk pemirsa Opini, dan tentunya jangan lupa bisa follow sekarang juga sosial media TVRI Bengkulu, biar bisa tahu ada program-program apa saja di TVRI Bengkulu, dan juga bisa nonton Opini ini kapan saja dan juga di mana saja melalui YouTube channel TVRI Bengkulu. Jangan lupa di subscribe. Oke. Dan pemirsa Opini di hari ini, nah kita akan membahas dengan fenomena yang luar biasa sekali akhir-akhir ini, apalagi di era-era zaman sosial media yang luar biasa, apalagi untuk teman-teman yang Gen Z yang pastinya sudah terbiasa dengan menggunakan sosial media. Nah, bisa jadi pada saat membuka sosial media timbullah berandanya lewat nih tentang sosok-sosok, misalnya sosok-sosok yang berkecimpung di dunia politik, melakukan aktivitas apa, melakukan apa, turun kemana, ngelihat apa, belusukan dan lain-lain. Nah, kita akan mengangkat tema itu nih. Jadi biar wawasan kita terbuka, mindset kita terbuka, pola pikir kita terbuka juga terhadap sosial media, khususnya bagi para elit politik. Wih, cukup berat ya tema hari ini. Nah, tema kita adalah yang akan kita bahas, kepala daerah influencer. Nah, itu tuh gimmick ataukah hanya untuk sebuah gagasan? Nah, yang pastinya tema ini saya tidak akan bahas sendiri. Sudah hadir di sini yang memang benar-benar pakarnya, yang sudah berkecimpung bagaimana untuk menjadikan sosok elit politik sebagai influencer untuk mengangkat namanya di sosial media. Sudah hadir di studio Opini, ini teman saya juga nih, Ferry Sandria. Oke, Ferry Sandria MIKOM. Waduh, beliau adalah media sosial spesialis. Nah, jadi untuk teman-teman Opini yang ingin curhat tentang bagaimana sih untuk menggunakan sosial media, bisa langsung DM ke Instagramnya ya. Oke. Ferry, apa kabar? Alhamdulillah Bang, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, sekarang ini pemirsa Opini, Ferry ini sedang tidak di Bengkulu nih kesibukannya, dan sekarang sengaja kita undang, mumpung lagi di Bengkulu. Siap, langsung kita undang ke studio Opini. Gimana kesibukan akhir-akhir ini, Fer? Alhamdulillah luar biasa, sangat padat sekali Bang. Dan memang ya kesibukan Ferry itu seputar dengan media sosial tetap. Oke. Berarti sudah layak kita sematkan Ferry ini sebagai media sosial spesialis. Amin. Nah, seperti apa sih untuk perannya dulu nih? Nah, kita pelan-pelan ini langsung pemanasan, nanti langsung kita akan ke gongnya berbicara tentang sosok elit politik dalam bermainkan atau memainkan sosial media mereka nih. Nah, kalau untuk peran media sosial spesialis ini seperti apa? Terutama untuk di bidang politik nih. Mungkin kalau di bidang UMKM ini kan sudah banyak teman-teman yang aktif juga di situ. Nah, kalau politik kan otomatis ada perbedaannya dan ada poin-poin yang harus dijaga gitu. Sebelumnya saya ini kan pada dasarnya Bang sudah 10 tahun memang bekerja melalui media sosial. Bagaimana membranding tokoh-tokoh politik, baik organisasi pemerintahan juga. Bahkan saya pernah dulu itu membranding suatu program kampanye Bupati Siak di Provinsi Riau. Udah sampai ke Provinsi Riau. Ya, untuk membranding salah satu program agrowisatanya. Maka saya susun, saya buat websitenya, saya buat media sosialnya, saya boomkan, dan alhamdulillah terpilih dia. Dan salah satu program unggulannya adalah menaikkan agrowisata yang ada di kabupaten tersebut. Nah, setelah itu saya bekerja di pemerintahan kabupaten di Sumatera Selatan. Saya menjadi aspri khusus media sosial. Jadi bupati itu saya branding terus bagaimana pemerintahan baik individu maupun lembaga Pemkapnya itu menampilkan hal-hal positif di media sosial, dan alhamdulillah mendapatkan nominasi sebagai Pemkap terinformatif di Sumatera Selatan saat itu. Akhirnya saya beranjak karena saya kuliah di Bengkulu mengambil jurusan S1 Jurnalistik, S2-nya Ilmu Komunikasi. Memang fokus skripsi dan lain-lainnya itu adalah media sosial. Saya selalu mengkaji tentang riset-riset media sosial terbaru terkini. Bahkan saya sempat di Pemprov juga sebagai honorer, juga berkecimpung di media sosial.
Dan alhamdulillah kemarin dalam konstelasi politik di salah satu kabupaten dan legislatif di pusat, saya juga menjadi koordinator dalam pemenangan untuk mengangkat citra branding dari tokoh politik tersebut. Dan alhamdulillah menang semua. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini kan tidak banyak orang yang fokus untuk media sosial ini di dunia politik. Apalagi di akhir-akhir sekarang kan banyak yang fokusnya ke wisata, kuliner gitu. Apa yang membuat akhirnya Ferry, wah ini sebenarnya tertarik nih, atau ada hal-hal yang menantang media sosial untuk di lingkup politik ini? Karena media sosial ini adalah era yang tidak bisa kita hindari. Kita harus mengambil sikap tegas. Kita sebagai pengguna atau kita sebagai penikmat. Nah, saya mencoba mengambil sudut yang berbeda untuk mencari uang melalui media sosial ini. Saya pernah dulu mengelola media sosial pribadi, itu di salah satu platform media sosial dan mendapatkan cuan hampir tiap bulan, dibayar oleh aplikasi dulunya seperti itu. Tapi saya coba lagi berinovasi, bagaimana saya bisa menggandeng tokoh-tokoh atau orang atau lembaga yang ingin saya branding orangnya atau lembaganya. Makanya saya belajar terus, saya analisis. Nah, jadi orang bilang media sosial ini susah, salah. Sebenarnya media sosial ini mudah. Tapi kalau orang menganggap remeh media sosial ini mudah, salah juga. Buktinya banyak akun-akun nggak besar yang dia anggap ini mudah, tapi nyatanya dia nggak bisa besar-besar. Dan ini juga sebenarnya kompleks, Bang. Makanya dari itu saya mencoba membuat salah satu terobosan yang untuk kepribadian saya, untuk mendapat keuntungan pribadi dengan cara menawarkan jasa pengelolaan media sosial atau manajemen media sosial. Hingga saya bangun sebuah perusahaan yang memang bergerak di digital marketing. Jadi memang seperti itu. Jadi saya menawarkan dan emang apa saja yang dibutuhkan oleh di media sosial. Kalau dia hanya butuh desainnya saja kita siapkan. Kalau dia butuh ngelola media sosialnya kita ada adminnya juga. Tentu dengan strategi-strategi. Dan juga kalau di request barengan sama timnya langsung, pokoknya terima beres semuanya bisa juga. Bisa juga. Berarti dari awal dari situ akhirnya menjadi bisa dikatakan apa ya, vendor lah gitu ya untuk mengelola sosial medianya. Nah, berarti kan memang kalau dari cerita Ferry tadi kan fokus dari awal pertama kali memang di dunia politik. Nah, kita sama-sama tahu kan, wah dunia politik ini dunia yang dalam tanda kutip nih mengerikan. Penuh dengan drama. Penuh dengan drama, apalagi untuk orang-orang, anak-anak mahasiswa yang sehariannya belajar tentang politik pasti sudah tahu sekali gimana pasang surutnya, terus juga hiruk pikuknya di dunia politik itu. Nah, yang membuat Ferry akhirnya memutuskan untuk bisa dibilang kan fokus untuk di media sosial di dunia politik ini, Pak. Jadi sebelumnya, Bang, di masa-masa kampus, Ferry ini juga pimpinan eksekutif dan legislatif di kampus. Jadi memang hobi demo. Iya. Memang hobi demo. Sering jadi korlap, demo-demo di Bengkulu ataupun di Jakarta. Jadi di situ sebenarnya karena sering kajian politik, jadi Ferry itu lebih melek tentang politik. Nah, maka dari itu di saat Ferry punya keilmuan akademik yang bagian publikasi media sosial, Ferry sandingkan dengan pemahaman politik, jadi paket komplit jadi paket komplit. Sehingga ini bisa jadi kombinasi yang menurut Ferry sangat menguntungkan bagi. Dengan skill di dunia politik sudah ada, terus juga di bidang keilmuan pun juga mendukung. Ini akhirnya bisa berkolaborasi, jadilah itu satu gitu ya. Nah, otomatis kan ini apa ya, bisa dibilang ada kesulitannya nih kan. Tidak seperti kalau kuliner kan kita tinggal bilang, wah ini enak nih makanannya, orang-orang bisa datang coba, oh memang enak, selesai. Nah, tapi kan kalau dunia politik ini kan pasti ada perbedaan yang di branding kemasannya dan tanda kutip ya positif semua, tapi ternyata bagi sebagian masyarakat, wah tidak seperti itu citranya gitu. Jadi benar, teman-teman lingkungan Ferry juga banyak yang mengkomentari cara Ferry. Katanya apa yang Ferry kerjakan ini banyak nggak tuntas. Memang sebenarnya teorinya seperti itu, Bang. Memang tidak semua orang paham. Jadi di media sosial itu tidak boleh tuntas. Kalau untuk kepentingan politik, kalau UMKM, gantung gitu ya. Kalau kepentingan UMKM, promosi apalah itu kan itu memang harus tuntas. Tapi kalau untuk politik kita harus membuat opini publik tuh terus berbicara tentang mereka atau orang yang kita branding. Paham. Jadi 3 tahun yang lalu salah satu tokoh yang sekarang duduk di Senayan itu kontrak profesional sama saya terkait bagaimana membranding. Maka riset. Nah, paling penting itu adalah riset. Jadi jangan sampai kita punya ide tapi kita tidak riset. Bagaimana karakter masyarakat di daerah, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang harus kita jual. Sekarang kampanye di media sosial menggunakan metode hard selling itu nggak laku, bahkan kena hujat nanti.
hard selling kampanye yang terang-terangan. Benar-benar. Maka kita harus dimodifikasi dengan soft selling. Jadi kita buat kegiatan-kegiatan humanis, tapi itu berkedok dengan kampanye lah intinya, mengenalkan beliau sebagai tokoh. Dan begitu pun harus kita punya ikon. Kita mau menunjukkan tokoh yang kita bela ini dengan ikon apa, sehingga orang bisa ngingat. Bahkan drama-drama perkontenan pun kita buat, sehingga orang akan berbicara, ini siapa sih, orang mana sih, kok kayak gini sih. Jadi orang bahan terus, obrolan. Semakin dia tidak lengkap, orang akan terus bertanya-tanya. Semakin orang bertanya-tanya, maka informasi itu akan terus beredar. Karena dari warung kopi ke warung sayur, mereka kan berbicara. Betul, benar. Ini tokoh ini baru muncul, siapa sih kenal dah? Ya, Oke, dan termasuk saya ya, saya membahas itu tadi, Mer. Wah, ini siapa? Ini, oh ternyata memang didesain seperti itu hingga akhirnya orang timbul pertanyaan-tanya, terus juga pencarian di sosial media kan naik kan, mulai ketik namanya, username-nya, akhirnya naik. Secara otomatis akan timbul di beranda masyarakat FYP lah akhirnya. Oh, oke. Nah, ini kan yang Ferry juga cerita tadi kan perlu adanya observasi dulu, terjun ke lapangan, ngelihat. Berarti semua dipelajari mulai dari masyarakat, terus juga dari sosok pribadinya si kandidat ini gitu. Benar. Jadi di pilkada kepala daerah di salah satu kabupaten di Bengkulu ini saya juga mengkoordinir kan Bang. Jadi saya melihat dulu turun di mana blank spot areanya. Area-area yang tidak terjangkau sinyal internet. Oke, saya petakan di daerah sini. Dan di mana area-area di mana orang paling banyak media sosial. Kita bisa riset di aplikasi media sosialnya. Ternyata di daerah ini mayoritas 70% menggunakan media sosial. Maka pasarnya ke sana. Kontennya arahnya ke sana, targetnya. Dan terus saya memanfaatkan influencer sekitar. Saya kerjasamakan, saya minta tolong bantu bagaimana mengemas konten ini menjadi lebih viral lagi. Begitupun juga dengan iklan di media sosial, itu terus bermain sehingga kita punya strategi. Jadi bulan ini strategi kita ini, bulan depan strategi. Jadi nggak monoton, sehingga orang itu terus haus mencari informasi. Oh ini gerakan mereka. Jadi akhirnya menjadi antitesis lawan politiknya, sehingga dia menjadi harapan baru atau matahari yang diharapkan, sehingga itu memunculkan elektabilitas. Dari popularitas pintu masuknya terciptalah elektabilitas. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk melakukan riset ini otomatis kan bukan waktu yang singkat, bukan seminggu, 2 minggu gitu. Nah, kalau standarnya Fer, itu berapa lama? Atau yang paling lama riset Fer melakukan itu berapa lama untuk melakukan risetnya? Nah, biar penasaran pemirsa opini semakin meningkat, seperti konsep Ferry tadi, kita tahan dulu obrolan kita. Kita gantung dulu pemirsa opini, jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan kembali lagi.